Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai deret ganti tanda, yaitu di sini ada pola positif dan negatif yang bergabung menjadi satu deret. Makanya di sini berganti tanda. Langsung saja. Definisi 1.1 dia mengatakan bahwasanya di sini jika ada AN-nya positif untuk sembarang n ketika dimasukkan di dalam deret yang kita miliki, maka akan ada konstruksi deret dari sigma 1 sampai tak hingga min 1 pangkat n plus 1 dari AN yang positif, maka akan menghasilkan deret berupa A1 yang bertanda positif dan A2 bertanda negatif. A3 dia bertanda positif dan A4 bertanda negatif. Begitu juga seterusnya. Atau di sini bisa juga dituliskan dalam sigma N1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N dari AN. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini awalnya dia N plus 1, selain pangkat N plus 1 kita juga mengkonstruksikan deret ganti tanda kita sebagai deret yang berpangkat N sebagai konstruksi awalnya dia negatif. Min A1 plus A2 min A3 plus A4 begitu juga seterusnya. Nah, bisa dilihat dua konstruksi ini baik awalannya dia positif atau negatif berganti tanda secara periodik positif negatif sampai tak hingga. Kita bisa lihat bersama-sama bahwasanya penggabungan antara tanda positif di negatif ini dan negatif positif negatif positif negatif kita bisa sebut sebagai deret yang berganti tanda karena tandanya di sini baik positif atau negatif jadi positif positif jadi negatif, tidak ada masalah. Kita bisa melihat konstruksinya bahwasanya dia berganti tanda. Nah, untuk memperjelas pemahaman, langsung saja kita berikan penjelasan dari contoh definisi 1.1 sebagai berikut. Untuk penjelasan dari definisi 1.1, sini definisi 1.1 di sini dia mau menunjukkan bahwasanya deret yang kita miliki di sini adalah dia berganti tanda. Soalnya di sini contohnya nah di sini diberikan deret untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga dia di sini min 1 pangkat n plus 1 per n. Nah, di sini sebagai salah satu tanda yang kita miliki selalu ada tanda min 1 pangkat. Di sini yang membuat deret itu berganti tanda. Ketika pangkatnya genap pasti dia kalau pangkatnya genap dia plus terus atau minus terus. Kalau pangkatnya ganjil dia minus terus atau plus terus. Jadi keseragaman pangkat di sini ditentukan oleh tanda min 1 yang membuat dia berbeda dari bahasan sebelumnya kalau dia berganti tanda. Nah, dari sini tentukan deret dalam menjajar anggotanya. Nah, di sini teman-teman silahkan masukkan angka n di mana n berangkat dari 1 sampai tak hingga. Nah, pastinya di sini akan berarti solusi di sini tinggal dimasukkan saja. Kita tulis lagi n sama dengan 1 sampai tak hingga min 1 n plus 1 per n. Ketika kita memasukkan angka 1 di sini yang muncul hanya min 1 pangkat 1 tambah 1 dia 2. Min 1 kuadrat berarti tinggal 1 per 1 karena n-nya 1. Terus kemudian yang namanya deret pasti dia jumlahannya bertanda plus. Tapi di sini teman-teman harus ingat
Di sini ada min 1 yang membuat dia berubah. Ketika min 1 dipangkatkan, dimasukkan angka 2. 2 plus 1 berarti 3. Min 1 dia pangkat 3, pasti di sini hasilnya negatif. Berapa? Ya, 1 per n-nya dimasukin 2. Silahkan masukkan lagi angka 3. Angka 3 positif atau negatif? Silahkan. 3 plus 1, 4. Min 1 pangkat 4. 4 itu genap. Berarti dia di sini masuk golongan yang tanda plus per 3. Nah, tanda selanjutnya biasanya kalau sudah ketahuan rutenya plus minus plus, biasanya di sini minus. Berapa dimasukkan, karena di sini angkanya 4 plus 1 jadi 5, makanya dia negatif. Silahkan kalau mau dilanjut, tapi nanti hasilnya pasti dia berganti tanda terus sampai nanti min 1 pangkat n plus 1 kali seper n ya, di sini sama saja yang kita tuliskan. Terus ditambah min 1 n plus 2 karena berjalan terus, n plus 1, n plus 2 dan seterusnya nanti. Kali 1 per n plus 1. Ketika ini dimasukkan angka n. Ketika dimasukkan angka n plus 1, jadinya n plus 1 plus 1 jadi n plus 2 di sini. Sampai tak hingga deret kita di sini. Nah, di sini ketahuan bahwasanya deret yang kita miliki dia di sini berganti tanda. Nah, kebergantian tandanya itulah yang membuat apa? Kita belajarnya beda dari yang kemarin. Adanya tanda min 1 di sini, adanya tanda berganti yang awalnya dia di sini plus ya tanpa disebut, plus minus dan berjalan terus sampai tak hingga. Nah, ini contoh dari deret yang berganti tanda. Selanjutnya, untuk teorema 1.2, dia di sini mengatakan bahwasanya kalau ada di sini deret kita masih ganti tanda ya. Nah, di sini ketika berlaku norm UN plus 1 itu kurang dari norm UN dan limitnya ketemu 0, maka deret ganti tanda kita itu bisa disebut deret yang konvergen. Jadi di sini teman-teman harus menentukan norm dari UN plus 1 itu harus kurang dari norm UN, dan limitnya dari deret yang kita miliki di sini harus sama dengan 0, baru bisa kita katakan deret ganti tanda kita merupakan deret yang konvergen. Untuk contoh dari teorema 1.2 dapat dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya untuk contoh dari teorema 1.2. Contoh dari teorema 1.2. Ini saya singkat saja. Nah, di sini teoremanya berbunyi bahwasanya kita harus mencari mengecek konvergennya dia itu lewat yang disyaratkan oleh teorema. Misalkan tentukan apakah deret, tentunya di sini pastinya yang kita miliki adalah ganti tanda ya, n sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat n yang membuat dia ganti tanda. Di sini n plus 2 per n kali n plus 1 merupakan deret yang konvergen atau divergen. Tentukan apakah deret yang kita miliki ini merupakan yang konvergen atau divergen. Nah, solusinya di sini sudah pasti kita di sini bermain yang ganti tanda. Makanya di sini solusinya. Nah, di sini teman-teman konstruksikan karena di teorema meminta adanya dua variabel yaitu UN dan UN plus 1. Maka deret yang kita miliki di sini adalah UN.
Jadi UN yang kita punya di sini adalah min 1 pangkat N kali N sesuai dengan soal plus 2 per N plus 1. Ini yang kita miliki. Sehingga kita juga bisa mengkonstruksikan UN plus 1. Tinggal diganti aja variabel yang ada di N di sini diganti dengan N plus 1. Jadinya min 1, karena kita bahasanya N plus 1 maka berubah. Nah, N plus 1 plus 2 berarti di sini N plus 3 per. Nah, di sini N berubah menjadi N plus 1. Kemudian N plus 1 ditambah 1 jadi N plus 2. Nah, ini konstruksi yang kita miliki. Awalnya kita hanya memiliki UN saja, maka kita bisa menyebutkan UN plus 1-nya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu harus cek limit. Cek limit N menuju tak hingga. Apakah 0? Ini harus kita cek dulu. Apakah dia 0? Nah, tinggal dimasukkan saja limit dari UN di sini ya. Dari UN. Maka di sini yang perlu kita lakukan ya hanya mengecek limitnya saja. Coba kita sehingga di sini limit N menuju tak hingga. Nah, UN yang kita miliki di sini adalah N plus 2 per N plus 1. Nah, di sini pengecekan limit ini akan lebih mudah kalau mungkin teman-teman pas waktu SMA bisa dikonstruksikan ke arah sini. Limit N menuju tak hingga N plus 2 per N kuadrat plus N. Nah, sebelum selanjutnya yang lebih jauh, kenapa dalam pelimitan min 1 tidak diikutkan? Di sini adanya tanda min 1 pangkat N tidak diikutkan. Karena di sini hanya, jadi deret kita sebenarnya fokusnya itu hanya ini saja. Di sini hanya merubah tanda yang kita punya. Jadi pelimitan cukup mewakili deret yang kita miliki tanpa adanya memasukkan pergantian tanda yang kita miliki. Jadi cukup N plus 2 per N plus 1. Jadi limit UN apakah 0, kita harus cek cukup dengan UN-nya saja tanpa harus min 1 pangkat N. Toh kalaupun teman-teman memaksa untuk dimasukkan, dia tidak berpengaruh di dalam pelimitan. Hasilnya sama saja. Cuma untuk memudahkan, silahkan teman-teman hitung deretnya saja sudah cukup. Makanya di sini solusinya tinggal dibagi pangkat tertinggi. Ini perlahan-lahan nggak apa-apa. N menuju tak hingga, karena pangkat tertingginya kuadrat ya berarti N per N kuadrat plus 2 per N kuadrat per N kuadrat per N kuadrat plus N per N kuadrat. Nah, makanya di sini akan ketahuan limit N menuju tak hingga dari, kalau dibagi tinggal sisanya 1/N 2 per N kuadrat 1 ya, karena dia yang paling besar, dan 1 per N. Nah, silahkan dimasukkan limitnya. 1 dibagi tak hingga pasti dia 0, ditambah 0 per 1 ditambah 0. Maka di sini limit yang kita miliki adalah 0 per 1, maka di sini 0. Nah, kondisi ini kita sebut sebagai perolehan kita yang pertama, yaitu kita sebut yang A ya. Jadi di sini adanya pembuktian bahwasanya limit dari UN kita di sini ternyata dia hasilnya 0 setelah kita hitung. Nah, belum berhenti sampai di sini, karena pengujian dari teorema 1.2 kita harus menguji lagi norm dari UN plus 1 dan UN-nya
harus kita pastikan juga. Selanjutnya kita harus menguji yang tahap 2. Makanya di sini sebelum ditarik kesimpulan, nah sebelumnya harus dicek juga, dicek dulu kondisi apa, kondisi kalau di sini UN plus 1 itu kurang dari UN, norm dari keduanya. Nah teman-teman, kalau kita memiliki konstruksi seperti ini, sah-sah saja sebenarnya. Ini yang akan mau kita cek, cuman saya sah-sah saja merubah konstruksinya karena tidak merubah yang kita miliki ya, UN plus 1 per UN. Kalau kita rubah ke ruas kiri, maka dia berada di ruas kiri semua, maka di sini dia kurang dari angka 1 karena berpindah. Jadi sama saja, mau yang pakai atas juga nggak masalah, pakai bawah nggak masalah, karena ini hal yang sama. Tapi biasanya saya lebih suka pakai yang versi yang bawah karena di sini lebih memudahkan pemahaman dan perhitungan kita. Jadi kita harus mengecek dia di sini. Langsung saja di sini, ceknya di sini ya. Jadi di sini sesuai dengan definisi norm, maka kita bisa ubah seperti ini. Nah teman-teman tadi sudah mengkonstruksikan UN plus 1 dan UN, di mana di situ adalah konstruksi deret yang berganti tanda. Teman-teman, sesuai dengan definisi norm yang teman-teman pernah dapatkan, tanda mutlak di sini itu menghilangkan atau membuat kepositifan yang deret kita awalnya berganti tanda positif negatif. Artinya tanda min 1 pangkat N dan min 1 pangkat N plus 1 tanpa harus dimasukkan dalam perhitungan norm itu sebenarnya bisa karena terhilangkan oleh definisi norm yang kita miliki. Jadi singkatnya, tidak perlu teman-teman memasukkan, karena teman-teman tadi sudah membuat UN sama dengan min 1 pangkat N dan UN plus 1 min 1 pangkat N plus 1. Mau min 1 pangkat berapapun, kalau dinormkan hasilnya pasti dia positif. Jadi tanpa harus berpikir atau memasukkan yang kita miliki di deret ganti tanda, karena di sini sudah terwakilkan dengan norm atau hilang, sifatnya dia hilang karena norm yang membuat dia selalu positif. Maka langsung saja di sini N plus 3 kali jadi di sini yang kita miliki hanya UN plus 1-nya ini tanpa min 1 pangkat N plus 1, tanpa ya, dikalikan, karena dibagi saya langsung kali ya, langsung kita balik saja. Nah di sini teman-teman bisa melakukan cancelling antara dua pihak yang nilainya sama. Maka di sini normnya kita hilang karena min 1-nya sudah memutlakkan di sini, jadinya pasti positif tanpa perlu ada norm lagi. Jadi yang tersisa di sini N dikalikan N plus 3 sama di sini sama ya, N plus 2 kuadrat. Nah di sini kalau misalnya teman-teman belum ketahuan karena yang mau kita buktikan norm ini dan itu harus kurang dari 1. Nah ini kan belum ketahuan dia kurang dari 1 atau belum. Silakan teman-teman konstruksikan biar ketahuan kurang dari 1 atau enggak. Biasanya saya memasukkan seperti ini, langsung saja jadi N kuadrat plus 4N plus 4. Nah dari sini pasti sudah ketahuan. Silahkan teman-teman ambil angka berapapun dimasukkan di sini. N-nya ambil angka 1, 2, 3, 4 berapapun,
karena batasan kita 1 sampai tak hingga, pasti nilai yang ada di sini pasti kurang dari 1. Contoh, kalau teman-teman masukkan angka 1 di sini, 1 kuadrat ditambah 3 ya, jadi di sini 4 per 1 tambah 4, 5 tambah 4, 9, berarti 4 per 9, pasti dia di sini angka berapapun kurang dari 1, sehingga kita sebut sebagai kondisi di sini kondisi B ya. Jadi kita punya kondisi A itu adalah limitnya yang sama dengan 0. Nah di sini normnya dia kurang dari 1, kita sebut ini kondisi B, dimana yang akan mau kita buktikan adalah ini bisa dipastikan dia kurang dari 1 dan terbukti. Nah kesimpulannya apa? Berdasarkan kondisi yang sudah kita cek tadi, yaitu kondisi A dan kondisi B, maka deret yang kita miliki, nah di sini deretnya kita kan tadi ganti tanda ya, -1 pangkat n kali n plus 2 per n plus 1. Jadi deretnya kita awalnya ganti tanda seperti ini. Dapat disimpulkan karena kondisi A dan B, maka deret kita ini merupakan deret yang konvergen. Nah, jadi di sini untuk pengujian konvergensi dari ganti tanda, teman-teman harus bekerja 2 kali, yaitu limitnya harus terbukti dulu dan konvergennya dia harus mensyaratkan adanya norm. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Nah, gimana kalau misalnya salah satu saja? Nah, teman-teman di sini belum bisa dikatakan karena syaratnya di sini harus dua-duanya terpenuhi. Selanjutnya, nah di sini ada definisi 1.3. Nah, di sini cukup simpel definisi. Dia mengatakan kalau ada deret tak hingga UN di sini, dia sudah dijamin bahwasanya dia konvergen dan jumlahannya pasti ada, yaitu S. Nah, di sini remainder di sini dia dikatakan sisa. Kalau teman-teman bisa menghitung SK, suku keberapa, mau S5 pun kalau teman-teman sudah menghitung, yang dinamakan sisa itu ya jumlah totalan semua deret yang kita punya dikurangi, kalau tadi S5 ya 5 suku pertama dikurangkan. Artinya yang namanya sisa di sini suku ke-6, 7, 8, 9 sampai tak hingga. Jadi teman-teman kalau punya deret 1 sampai tak hingga, terus ada 5 suku pertama yang ingin teman-teman hilangkan jumlahannya, tinggal jumlahan total dikurangi 5 jumlahan SK di sini. SK-nya karena S5. Jadi sisanya di sini pasti tinggal suku ke-6 ditambah suku ke-7 ditambah suku ke-8 dan seterusnya sampai tak hingga. Itu konsep sisa ya. Nah, kemudian diperkuat dengan teorema 1.4 masih berkaitan tentang sisa. Nah, di sini kalau misalnya ada UN itu deret ganti tanda. Nah, dan berlaku seperti ini, seperti tadi. Syarat dia konvergen, normnya harus berlaku seperti ini dan limitnya ketemu 0, maka sisa di sini itu dengan dilakukan pendekatan sisa deret tak hingga, kita bisa lakukan sebagai berikut. Makanya sisa di sini dia harus normnya kurang dari norm UN plus 1. Nah, ini hanya untuk mencari bagaimana sih kalau terdapat RK ini sebagai sisa diperoleh. Cara mendapatkan sisa dari deret ganti tanda itu dengan pertidaksamaan seperti ini. Ya, itu tadi penjelasan tentang sisa. Sepertinya cukup simpel. Untuk contoh silakan teman-teman explore sendiri. Nah, selanjutnya untuk definisi 1.5. Ada lagi satu istilah dalam pembahasan deret kali ini. Kalau ada deret tak hingga UN itu dikatakan absolut konvergen jika terdapat
Nah, di sini adanya lagi konstruksi yang mensyaratkan adanya sigma n 1 sampai tak hingga dari norm UN itu dia konvergen. Jadi syarat absolut konvergen itu dia normnya ketika dijajar, dijumlahkan, itu dia konvergen. Ini syarat utama dan mutlak harus dipenuhi. Untuk contoh dari definisi 1.5 dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, untuk contoh dari definisi 5. Contoh dari definisi 1.5. Nah, di sini dari definisi 1.5 kita mau mencari istilah baru. Di sini ada istilah baru absolute convergen, absolutely convergen. Jadi konvergen yang pasti dan mutlak. Nah, di sini contohnya diberikan deret ya. Kita tulis deretnya di sini. Masih bekerja pada yang ganti tanda ya. 1 sampai tak hingga, makanya di sini identitas yang kita miliki itu pasti ada min satunya n plus 1 2 per 3n. Nah, diberikan deret ini, apakah deret tersebut absolut konvergen? Nah, jelaskan jawabanmu. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengecek apakah yang kita miliki ini absolut konvergen atau tidak. Nah, di sini solusinya silakan teman-teman langkah pertama untuk memudahkan pemahaman. Di sini silakan teman-teman daftar saja anggotanya 1 sampai tak hingga dari min 1 n plus 1 kali 2 per 3 pangkat n. Di sini kalau dimasukkan angka berarti dia 2 per, karena pangkat 1 ya 3. Kenapa dia tandanya positif? Karena min 1 pangkat 1 plus 1 hasilnya 2. Min 1 kuadrat pasti dia positif. Begitu juga dimasukkan ketika angka 2, 3 dan seterusnya. Di sini 2 per 3 kuadrat plus 2 per 3 pangkat 3 min 2 per 3 pangkat 4 dan seterusnya. Silakan teman-teman masukkan untuk memahamkan teman-teman, bener nggak ini ganti tanda n plus 1 kali 2 per 3 pangkat n. Ini dia berjalan sampai tak hingga. Nah, di sini teman-teman setelah kelihatan kenapa teman-teman harus membuktikan kalau dia ganti tanda. Apa yang harus kita buktikan? Syarat dia absolut konvergen jika norm dari UN yang kita punya itu konvergen. Nah, jadi teman-teman di sini punya deret. Ketika dinormkan dia konvergen, maka kita sebut deret kita ini absolut konvergen. Maka caranya kita harus memastikan normnya ini konvergen apa enggak. Silakan teman-teman melakukan pengujian ya, silakan pengujian. Nah, silakan teman-teman lihat di sini antara suku 1, suku 2, suku 3, suku 4 dan seterusnya, dia merupakan deret geometri. Di sini bisa kita kesimpulan deretnya kita punya adalah geometri. Nah, di sini teman-teman kemarin sudah belajar pengujian untuk deret geometri itu dikatakan konvergen seperti apa. Nah, teman-teman silahkan yang untuk pengujian pertama pasti teman-teman tinggal mencari rasio antara suku setelahnya dengan suku sebelumnya. Pengujiannya yaitu dengan pengujian rasio suku setelahnya dengan suku sebelumnya. Sini saya ambil suku pertama dan kedua saja. Jadi 2 per 3 kuadrat
dibagi ya, berarti suku kedua dibagi suku pertama. Tapi saya langsung balik saja. Kalau dibagi tinggal dikalinya dibalik. Di sini cancelling, maka di sini sepertiga. Sehingga kembali lagi seperti yang awalnya. Kalau teman-teman punya deret dan kenapa lagi-lagi yang dihitung hanya 2/3 pangkat n untuk yang rasionya ya. Teman-teman, kenapa kalau seharusnya dimasukkan di sini ada tanda negatifnya begitu ya. Balik lagi di sini -1 n+1 itu hanya merubah tanda. Nah, kenapa? Karena di sini absolute convergence itu kita mau mencari normnya saja. Jadi teman-teman kalau dinormkan punya kita di sini pasti dia selalu di sini positif semua. Jadi nggak ngefek. Karena di definisi absolute convergence normnya harus konvergen. Jadi norm di sini ya mau dimasukkan positif atau negatif tetap saja nanti endingnya hasilnya positif. Jadi di sini terbukti bahwasanya rasio yang kita punya itu kurang dari 1 karena sepertiga. Nah, karena dia deret geometri dan rasionya kurang dari 1, sehingga di sini bisa disebutkan bahwasanya kan tadi kita menguji yang kita miliki apakah dia absolute convergent dengan syarat yang kita miliki, maka normnya dia n1 sampai tak hingga dari UN yang kita punya dia norm, karena syaratnya di definisi dia harus merupakan harus dan kewajiban, tidak boleh tidak, deret yang konvergen. Di sini sudah pasti deret yang kita miliki dia geometri dan kurang dari 1, maka kita sebut sebagai deret yang konvergen. Jadi ini kesimpulan sementara kita. Karena syarat untuk dikatakan absolute convergent, normnya harus konvergen. Berhenti di sini dulu. Baru teman-teman bisa menyimpulkan. Dari yang diketahui di atas, maka apa yang diketahui di atas ini? Dia di sini tandanya kita di sini dia konvergen. Jadi sudah diketahui bahwa ini itu konvergen. Maka deret yang kita punya di sini (2/3 pangkat n) ya. Nah, di sini merupakan deret yang absolute konvergen. Nah, di sini kesimpulan finalnya. Teman-teman setelah menjamin adanya konvergensi dari norm UN yang kita miliki, maka di sini kesimpulannya deret yang kita miliki dia absolute convergen. Jadi ini menjadi syarat pertama pintu gerbang satu deret dikatakan absolute convergen. Selanjutnya untuk teorema 1.6 masih memperkuat pemahaman tentang absolute convergen. Nah, kalau ada deret tak hingga UN, nah dikatakan absolute convergen jika dia konvergen dan berlaku pertidaksamaan seperti ini. Jadi norm dari deretnya kita itu harus kurang dari sigma n1 sampai tak hingga dari norm deretnya kita. Jadi hanya permainan norm saja, namun harus berlaku kurang dari. Untuk lebih memahamkan teorema 1.6, berikut contoh dari teorema 1.6 tentang absolute convergen. Selanjutnya untuk contoh dari teorema 6, contoh dari teorema 1.6.
Nah, di sini dia berkata bahwasanya masih bercerita tentang absolute konvergen yang syaratnya dia harus konvergen, dan ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi. Misalnya di sini tentukan apakah deret yang kita miliki ini di sini n sama dengan 1 sampai tak hingga cos 1/3 NP per n kuadrat. Tentukan apakah dari yang kita miliki konvergen atau divergen. Teman-teman harus mengecek dulu konvergen atau divergen, baru diminta untuk menunjukkan apakah dia absolut konvergen atau tidak. Nah, di sini final yang harus dicari, uji juga absolut konvergennya. Nah, teman-teman, syarat untuk absolut konvergen kan dia harus mengecek konvergen atau divergen. Jadi di sini sebenarnya soal kita itu diminta untuk mencari absolut konvergen, tapi tahapnya harus lewat ini. Makanya di sini untuk memastikan bahwa teman-teman di sini bekerjanya harus melalui pintu gerbang konvergen dulu, biar tidak ada yang terlewat. Jadi saya tunjukkan soalnya sekalian biar tidak ada yang terlewat. Jadi solusi. Nah, tuliskan dalam bentuk UN. Jadi tuliskan dalam bentuk N1 sampai K hingga dari UN. Sehingga kita memiliki, masukkan saja teman-teman N1 sampai K hingga dari UN itu, ya teman-teman tinggal memasukkan angka N-nya diganti dengan angka 1 sampai tak hingga. Silahkan teman-teman ambil sampling saja, suku keberapa sampai tak hingga pun tidak ada masalah, silahkan. Kalau kita masukkan angka 1, maka yang tertinggal di sini cos yang kita miliki, cos 1/3 1 kali pi gitu. Jadi ketemunya 1/3 pi gitu ya. 1/3 pi per 1 kuadrat 1 ya. Terus kemudian lanjut lagi, yang namanya kita masih belum tahu ini deret kita ini wujudnya ganti tanda atau enggak. Nah, teman-teman, karena bahasanya di sini dia ganti tanda, tapi yang namanya deret pasti dia hasilnya di sini pasti plus. Nanti bergantung nilai cosnya dia membuat dia minus, itulah yang membuat dia tanpa ada -1 pangkat N itu juga bisa berubah tanda, karena dia, teman-teman sudah pernah belajar 4 kuadran yang membuat dia nilainya plus minus tuh lewat fungsi kosinus kita. Jadi tanpa ada -1 pun nantinya memungkinkan dia akan muncul tanda plus minus, tapi sementara kita tulis plus dulu karena kita belum tahu nilai yang ada di cosnya itu. Ketika dimasukkan angka 2, cos 2/3 pi per 2 kuadrat ya, plus cos dimasukkan angka 3 berarti tinggal pi per 3 kuadrat plus cos dimasukkan 4 berarti 4/3 pi per 4 kuadrat plus cos 5/3 pi per 5 kuadrat plus cos 6. Karena di sini ini ya 6 sudah bisa dieksekusi, maka di sini langsung saja ya 2 pi per 6 kuadrat plus cos
7/3 pi per 7 kuadrat plus, silakan teman-teman dilanjut sampai tak hingga pun masih bisa, karena di sini n-nya tak terbatas. Sampai tak hingga pun masih bisa untuk dilakukan sampai ketemu cos 1/3 np per n kuadrat sampai tak hingga. Nah, di sini angka 2 ya, kita langsung sederhanakan saja, cos 2pi. Nah, setelah ini untuk mencari tahu deret kita ini ganti tanda apa enggak, dan untuk mempermudah pemahaman, oh ternyata seperti ini hasil deretnya, silakan teman-teman hitung ya. Di sini kita hitung dengan memasukkan angka pi-nya yang kita miliki. Ya, pi-nya yang teman-teman tahu 180, berarti cos 180 dibagi 3. Nanti ketemu hasilnya setengah per 1. Jadi ketemu di sini. Kenapa min setengah? Silakan teman-teman masukkan angka cos 2/3 pi dengan pi-nya 180. Ya, cos 120 kalau teman-teman hitung pasti hasilnya min setengah per 4. Langsung saja min 1/9 untuk suku ketiganya, terus untuk suku keempatnya min setengah lagi per 16 ditambah suku kelimanya setengah per 25, suku keenamnya di sini 1/36, suku ketujuhnya setengah per 49, sampai di sini cos 1/3 np per n kuadrat. Di sini deret kita sampai tak hingga masih memungkinkan. Nah, setelah tahu teman-teman seperti ini, kalau masih juga bisa disederhanakan, silakan teman-teman sederhanakan. Setengah dibagi 1 pasti hasilnya sini setengah. Berarti di sini hasilnya 1/8. 1/9, 1/32, terus kemudian 50 ya, tambah 36 tidak berubah, ditambah 98 ya, sampai di sini cos 1/3 np per n kuadrat sampai akhir. Nah, di sini teman-teman bisa atau dengan mudah melihat bahwasanya deret yang kita miliki meskipun konstruksinya dia berbeda dari contoh-contoh sebelumnya. Kalau contoh sebelumnya plus minus, tapi di sini periodiknya karena sifat kosinus, periodiknya dia setelah 4 suku baru dia berubah tanda. Contohnya di sini 1, 2, 3, 4. Di sini tandanya minus, yang pertama plus. Makanya dia di sini setelah 4 suku baru dia berpindah. Ini suku yang keempat dia sudah mulai pindah. Jadi intinya setelah 3 pindah, setelah 3 nanti di sini kemungkinan adalah tanda minus. Setelah 3 tanda plus, setelah 3 tanda minus. Begitu terus sampai tak hingga. Makanya di sini memunculkan adanya contoh konstruksi baru deret ganti tanda meskipun dia tidak langsung setiap satu suku itu berubah setelahnya plus minus itu enggak. Periodik seperti ini juga memunculkan adanya deret ganti tanda. Nah, setelah ketahuan seperti ini, teman-teman harus menguji konvergensi apakah dia absolut apa enggak. Nah, saya lanjut. Nah, apa yang harus dilakukan untuk di sini untuk menguji konvergen
Nah, di sini dia untuk menguji konvergen, jadi barisan tak hingga dikatakan absolut konvergen jika dia konvergen. Nah, untuk menguji konvergen apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini silakan teman-teman cek n sama dengan 1 sampai tak hingga dari UN. Nah, di sini syarat yang harus kita cek dulu adalah sama seperti absolut konvergen yang kita mau cek, seperti contoh yang tadi. Makanya di sini kita harus mencari norm dari deret yang kita miliki. Cos sepertiga NP per N kuadrat. Nah, di sini teman-teman harus mencari normnya ya. Jadi di sini silahkan teman-teman pandang bentuk norm dari cos sepertiga NP. Nah, di sini kalau teman-teman melihat nilai cos itu pasti dia berada di rentang min 1 sampai 1. Karena kita hanya bermain di angka, di sini n-nya 1 sampai tak hingga, bermain di angka, pasti dia hasilnya di sini kurang dari sama dengan 1. Jadi nilai cos berapapun itu, teman-teman sudah tahu semua bahwasanya pasti dia berada di antara min 1 sampai 1. Nah, kita hanya bekerja di angka positif, pasti dia mentok di angka 1. Ya, untuk setiap n. Ya, di sini untuk setiap n. Tapi di sini n-nya teman-teman harus ingat 1 sampai tak hingga saja. Sehingga ya di sini sehingga norm dari cos sepertiga NP per N kuadrat itu pasti dia kurang dari sama dengan 1 per N kuadrat. Pasti. Kenapa? Karena variabel yang cos sepertiga NP itu sudah tergantikan dengan angka 1 di sini. Dan kenapa juga tandanya kurang dari sama dengan, karena sifatnya dia cos pasti dia berada di rentang angka 1 saja, mentok. Makanya kita bisa merubah konstruksi seperti ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Sehingga lagi ini oret-oretan kita sebenarnya. Untuk mengeceknya ini, maka kita memiliki N sama dengan 1 sampai tak hingga seper N kuadrat sama dengan, tinggal dimasukkan saja teman-teman. Masukkan, nanti ketemu berapa? 1. Terus kemudian ketika dimasukkan angka ini berarti 1 per ya 2, berarti langsung saja ya 4, 1 per 9 sama 1 per 1, 2, 3, 4. Ini cukup ya, sampai tak hingga pun tidak ada masalah ya. Nah, kalau sudah teman-teman mencari hal ini, dapat diperoleh deret yang kita bisa susun seperti ini, langkah selanjutnya apa? Kita harus menentukan dan memastikan deret yang kita miliki ini adalah konvergen, baru dia disebut sebagai absolut konvergen. Ini merupakan deret geometri. Sehingga untuk pengujian deret geometri, jadi di sini deret yang kita miliki adalah deret geometri. Maka pengujian konvergennya, nah, karena tujuan kita ini di sini mau mengecek pengujian konvergen, maka di sini ya tinggal deret geometri, pastinya tinggal mencari R. Ya kan? Pasti tinggal mencari R saja. Misalnya teman-teman mau ambil ini ya. Berarti kan 1/9 dikali 4 per 1, saya langsung saja ya, berarti 4 per 9, dimana 4 per 9 itu kurang dari 1. Pastinya kalau nilai rasionya kurang dari 1,
bisa disimpulkan bahwa deret yang kita miliki di sini yaitu 1/n kuadrat merupakan deret yang ya konvergen. Nah, sudah dijamin kalau 1/n kuadrat deret geometri dengan R kurang dari 1 pasti dia konvergen. Pasti dia di sini konvergen. Nah, sehingga berdasarkan pengujian di sini berdasarkan uji perbandingan. Apa itu uji perbandingan? Karena di teorema ini saya munculkan lagi, mungkin teman-teman nanti dilihat saja di PPT. N sama dengan 1 sampai tak hingga dari UN itu harus kurang dari tak hingga dari UN. Nah teman-teman, yang kita buktikan tadi ini adalah versi ini, karena di teorema mengharuskan adanya pembuktian norm dari deret kita itu kurang dari untuk pengujian ini ya, absolut konvergen. Dia ini syaratnya selain ini terbukti konvergen, dia harus norm dari sigma N1 sampai tak hingga dari UN itu harus kurang dari sigma N1 sampai tak hingga dari UN yang sudah kita normkan. Nah, kita baru saja membuktikan normnya kita UN di sini ternyata dia di sini konvergen. Ini pengujiannya kita. Karena di sini awal yang kita buktikan hanya ini saja. Dan ketemu di sini dia konvergen. Jadi di sini ruas kanan itu dia ketemu konvergen. Nah, berdasarkan uji perbandingan yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau istilahnya di sini rumah yang besar saja dia konvergen, pasti rumah yang kecil dia pasti juga konvergen. Kalau dia himpunan yang besar di sini, deret yang besar di sini dia konvergen, pasti yang kecil dia ikut konvergen. Nah, bisa dipastikan hal ini terpenuhi, dua-duanya dia konvergen, pasti ini juga terpenuhi. Jadi kesimpulannya, hal ini terbukti karena ada jaminan di sini rumah yang paling besar dia konvergen. Nah, sehingga deret yang kita miliki di soalnya tadi saya tulis lagi, tak hingga cos 1/3 NP per N kuadrat merupakan deret yang absolut konvergen. Selesai. Jadi di sini ada lagi syarat yang mengharuskan teman-teman ngecek bila dikatakan absolut konvergen. Harus terpenuhi. Selain teman-teman harus mengecek dia konvergen apa enggak. Selanjutnya tentang definisi 1.7. Nah, di sini muncul lagi istilah selain absolut konvergen, yaitu conditionally konvergen, artinya konvergen yang bersyarat. Apa itu konvergen bersyarat? Kalau ada deret yang dia konvergen, tapi dia tidak absolut konvergen. Nah, makanya kalau sudah diuji konvergen tapi dia nggak absolut, makanya dia disebut sebagai konvergen bersyarat atau conditionally konvergen. Untuk contoh dari conditionally konvergen dapat dilihat pada contoh ya, pada contoh yang kita gabung dengan teorema 1.8. Nanti di teorema 1.8 di sini membahas tentang pengujian adanya konvergensi deret dengan adanya uji rasio. Jadi di sini uji rasio yang akan kita gunakan itu kalau ada UN deret tak hingga,
dan UN itu tidak nol. Nah, seperti pembahasan yang sebelumnya, uji rasio sudah kita munculkan. Ada 3 kriteria. Ketika teman-teman menguji limitnya itu kurang dari 1, maka bisa dikatakan dia absolute convergen. Kalau lebih dari 1 atau dia hasilnya tak hingga, maka dia divergen. Nah, kalau limitnya dia hasilnya 1, tidak ada kesimpulan yang bisa kita harapkan. Artinya pengujian kita tidak bisa dilakukan atau diambil kesimpulan ketika limitnya 1. Even dia divergen atau konvergen, kita tidak bisa melakukan kesimpulan. Nah, contoh berikut ini menggabungkan antara definisi 1.7 dan teorema 1.8. Intinya kita mau menguji kekonvergenan yang kita miliki, dia absolute convergen apa conditionally convergen dengan menggunakan uji rasio. Untuk lebih detailnya berikut contoh dari penggabungan dua kasus menjadi satu sebagai berikut. Nah, selanjutnya setelah teman-teman belajar tentang absolute convergen, ternyata muncul juga istilah baru tentang konvergen yang kondisional atau bersyarat. Nah, di sini akan memunculkan jadi definisi 1.7 dan teorema 1.8 akan kita munculkan dalam satu contoh konstruksi permasalahan. Jadi kita gabung saja. Kita mau menguji apakah deret kita konvergen yang bersyarat dengan uji rasio. Itu ya, makanya kita gabung saja langsung di sini contoh definisi 1.7 dan teorema 1.8. Nah, apa yang ingin kita buktikan? Kita mau membuktikan conditional convergen dengan uji rasio. Nah, di sini yang akan kita kerjakan di sini. Jadi sekali soal ada 2 contoh kasus ya. Langsung saja kita ambil contoh yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan ya. Di teorema 2. Silakan teman-teman ambil saja deret dari teorema 2. Saya munculkan lagi saja 1 sampai tak hingga min 1 pangkat n plus 2 n plus 1. Nah, dari teorema yang sebelumnya tadi, contoh di teorema 2 menunjukkan bahwasanya deret yang kita miliki ini adalah deret yang konvergen, sudah terbukti. Di contoh 2, di contoh teorema 1.2. Jadi di contoh teorema yang tadi sebelumnya sudah terbukti kalau dia di sini adalah konvergen. Nah, apakah permasalahannya selanjutnya? Deret tersebut absolute convergen atau conditional convergen. Ini di sini setelah teman-teman mengetahui adanya istilah konvergen, teman-teman masih harus ada lagi konstruksi soal apakah absolut, apakah kondisional. Jadi konvergen itu ada 2 kasus ternyata. Nah, di sini solusi yang kita mau gunakan di sini solusi. Nah, di sini dari contoh yang sebelumnya dapat diperoleh bahwa saya tulis lagi ya. Dari contoh sebelumnya yaitu contoh teorema 1.2 ya, dapat diperoleh bahwa apa? Ternyata di sini norm UN plus 1 per norm UN itu adalah, kita bisa konstruksikan ya, tulis ulang nggak apa-apa, n kuadrat plus 3n per n kuadrat plus 4n plus 4. Di sini sudah dihitung
pada contoh sebelumnya sudah terbukti. Kita sudah menghitungnya ini, tapi saya munculkan lagi. Nah, dari yang sudah ada, sehingga apa yang harus kita lakukan? Limit dari ini bisa kita jadikan satu rumah ya, UN plus 1 per UN sama dengan limit, ini pasti N menuju tak hingga, limit N menuju tak hingga dari yang sudah kita hitung tadi, dari contoh sebelumnya, itu N kuadrat plus 3N, N kuadrat plus 4N plus 4. Nah, silakan teman-teman hitung, biasa dibagi pangkat tertinggi ya, limit N menuju tak hingga seperti yang teman-teman dulu kerjakan, karena pangkat tertingginya dia N kuadrat. Nah, di sini 4N per N kuadrat, 4 per N kuadrat sini ya. Terus kemudian setelah itu ketahuan bahwasanya dia 3N. Di sini 3 per N, 1 4 per N, 4 per N kuadrat. Nah, di sini silakan teman-teman hitung. Coba saya masukkan di sini ya, masukkan limitnya. Berarti di sini ketemunya 1, 3 dibagi tak hingga pasti 0, 1, 0, 0. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Jadi di sini ketemu bahwasanya pengujian limit dari normnya dia ketemu angka 1. Nah, berdasarkan, karena di sini kita menggunakan uji rasio. Jadi di sini yang kita gunakan di sini adalah uji rasio. Yang namanya rasio kan perbandingan. Jadi suku yang setelahnya dibandingkan dengan suku yang sebelumnya. Makanya di sini berdasarkan uji rasio. Di sini makanya muncul limit dari suku setelahnya diuji dengan suku sebelumnya. Makanya di sini ada rasio perbandingan. Nah, makanya di sini kalau itu syarat uji rasio, ada kondisi yang ketiga. Ketika kita menghitung limitnya hasilnya 1, artinya pengujian rasio itu gagal. Ya, tidak ada kesimpulan konvergensi yang kita bisa ambil. Apakah dia konvergen, apakah dia divergen, itu tidak bisa kita simpulkan karena limitnya ketemu 1, maka uji rasio gagal. Uji rasio di sini gagal. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Karena pengujian rasio tidak bisa menentukan atau menjamin syarat dia konvergen apa enggak. Gitu ya. Kita lanjutkan. Maka kita harus mencari alternatif lain. Kemudian, apa itu? Sehingga kita gunakan alternatif lain, sehingga digunakan uji perbandingan. Nah, di sini teman-teman setelah belajar kemarin ada banyak alat untuk menguji konvergensi. Ya. Yang mau kita gunakan adalah di sini adalah uji rasio. Nah, silakan teman-teman dibandingkan. Karena kita coba memasukkan 1 per N di sini. Merupakan deret harmonik yang divergen. Nah, ini contoh yang sebelumnya sering kita munculkan bahwasanya yang kita miliki 1 per N itu merupakan yang divergen di sini. Nah, berarti apa kesimpulannya? Dapat diperoleh bahwa punya kita
merupakan. Jadi setelah kita memunculkan super N di sini, kita memiliki kesimpulan, yaitu dia deret yang divergen. Jadi kita telah membuktikan kalau ini itu divergen, maka kita dengan uji perbandingan di sini, uji perbandingan yang kita miliki, maka UN yang kita miliki di sini dia divergen. UN yang dimiliki di sini dia divergen. Oke. Kenapa? Karena deret kita mau kita bandingkan dengan super N. Dan super N itu hasilnya divergen. Nah, selanjutnya oleh karena itu deret yang kita miliki tadi, karena dia divergen, saya munculkan lagi saja. Nah, yang kita miliki ini, karena dia terbukti divergen, maka dia tidak absolut konvergen. Atau disebut dengan yang kita miliki di sini ya, merupakan inilah kesimpulan yang kita miliki. Kalau teman-teman tidak bisa menjamin adanya kekonvergenan di norm yang kita uji, maka dia di sini disebut dengan conditional convergen. Nah, padahal di awal tadi kita bisa mengetahui, loh kok bisa? Soal kita di contoh teorema 2 dia konvergen. Setelah diuji lagi, kok normnya dia divergen. Nah, karena sifat normnya ini tidak bisa terbukti konvergen, seperti contoh yang sebelumnya dia absolut konvergen. Karena kalau absolut konvergen, deretnya dia konvergen, normnya juga konvergen. Tapi kalau conditional konvergen, deretnya itu konvergen, namun normnya di sini dia divergen. Maka kita sebut sebagai conditional konvergen. Jadi penjelasan mengenai definisi teorema beserta contoh dari deret ganti tanda kita. Nah, di sini pembelajaran kita selain teman-teman sebelumnya sudah mengetahui adanya deret dia yang positif term, artinya dia masih berada di ruang lingkup, tandanya tidak berubah. Nah, di sini masih memunculkan konstruksi deret kita memiliki pergantian tanda yang kita sebut sebagai deret ganti tanda. Ya, semoga menambah pemahaman dan penjelasan teman-teman tentang deret ganti tanda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.